Aku mau mulai pelan ya. Video ini nggak butuh kamu fokus penuh. Kalau kamu lagi sambil ngopi, atau cuma pengen dengerin sesuatu yang nenangin kepala, itu udah cukup. Aku cuma mau nanya satu hal. Akhir-akhir ini, kamu ngerasa sibuk banget nggak? Hari-hari kamu keisi, kerjaan ada, notifikasi jalan. Tapi pas kamu berhenti sebentar, ada rasa aneh yang susah dijelasin. Kayak capek, tapi kosong. Bukan capek fisik, tapi lebih ke rasanya nggak kemana-mana. Kalau dari awal ini aja kamu ngerasa, kok kayak lagi ngomongin hidup gue, subscribe aja dulu. Kita bakal ngobrol pelan-pelan soal ini, tanpa teriak, tanpa motivasi palsu. Yang bikin bingung itu sebenarnya bukan capeknya, tapi karena kondisi ini sekarang kelihatan normal. Kita hidup di dunia yang ramai banget. Kalau kamu sibuk, kamu dianggap produktif. Kalau agenda kamu penuh, kamu dianggap serius. Jadi, waktu kamu ngerasa capek, respons paling umum yang kamu dapat itu, ya wajar, namanya juga kerja. Pelan-pelan kita belajar nerima satu kondisi aneh. Kita capek hampir tiap hari, tapi jarang ngerasa selesai. Dan karena semua orang juga kelihatan sibuk, kita mikir, oh, berarti ini emang hidup orang dewasa. Padahal belum tentu. Bisa jadi kita lagi capek, tapi bukan karena kerja yang benar. Coba perhatiin satu hal kecil. Banyak dari kita kelihatan produktif dari luar. Tugas dicentang, email dibales, meeting dihadiri. Tapi kalau ditanya pelan-pelan, sebenarnya hari ini kamu bikin kemajuan apa? Pertanyaannya jadi nggak nyaman. Bukan karena kamu nggak ngapa-ngapain, tapi karena banyak yang kamu kerjain nggak benar-benar nyambung ke arah yang jelas. Jadi, energi kamu kepake. Waktu kamu habis, tapi rasa puasnya nggak datang. Ini yang bikin capeknya terasa aneh. Kamu lelah, tapi nggak bisa nunjuk ke satu hal dan bilang, oh, ini loh hasilnya. Dan di titik ini, banyak orang mulai nyalahin diri sendiri. Di titik ini, biasanya ada satu dialog kecil di kepala. Pelan, tapi konsisten. Kayaknya gue kurang disiplin. Fokus gue jelek. Orang lain bisa, kenapa gue enggak? Padahal kalau dipikir-pikir, kamu nggak sedang bermalas-malasan. Kamu tetap bangun pagi, tetap duduk di depan kerjaan, tetap berusaha ngejar tanggung jawab. Tapi karena hasilnya nggak terasa, kesimpulan yang paling gampang diambil itu satu. Ada yang salah sama diri gue. Ini yang bahaya. Bukan karena kamu jadi lemah, tapi karena kamu mulai percaya bahwa capek ini sepenuhnya salah kamu. Dan dari sini, banyak orang justru makin maksa diri, padahal arah kerjanya belum jelas. Yang jarang kita sadari, itu satu hal. Rasa capek dan kosong ini bukan kejadian pribadi. Ini pola. Banyak orang mengalami hal yang mirip. Kerja terus, tapi ngerasa stuck. Hari-hari keisi, tapi arah hidupnya kabur. Dan karena ini dialami ramai-ramai, kita jadi mikir ini normal. Kayak bagian wajib dari hidup dewasa. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang kita anggap fase hidup sebenarnya cuma cara kerja yang nggak sehat, tapi diterusin rame-rame. Jadi waktu kamu ngerasa capek, tapi nggak tahu capeknya dari mana, itu bukan karena kamu sendirian aneh. Bisa jadi kamu lagi hidup di sistem yang bikin banyak orang kelelahan tanpa sadar. Ada satu perbedaan penting yang jarang dibahas. Capek fisik dan capek mental itu beda. Capek fisik biasanya jelas. Badan pegel, energi turun, tidur sebentar, besok agak mendingan. Tapi capek mental itu aneh. Badan kelihatannya baik-baik aja, tapi kepala rasanya penuh terus. Baru mulai kerja udah pengen berhenti. Belum ngapa-ngapain, tapi udah ngerasa lelah. Dan capek yang kamu ngerasain akhir-akhir ini, kemungkinan besar bukan karena kerja terlalu berat, tapi karena kepalamu jarang dapat jeda. Bukan jeda libur panjang,
tapi jeda dari mikir banyak hal sekaligus. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka nambah jam kerja, padahal yang dibutuhin justru ketenangan. Ada satu hal penting yang sering kelewat. Otak kita itu nggak berubah secepat dunia di sekelilingnya. Secara biologis, otak manusia dirancang buat menghadapi sedikit hal penting, bukan banyak hal kecil yang datang terus-menerus. Tapi sekarang, dalam 1 jam aja, kamu bisa nerima puluhan stimulus, pesan masuk, notifikasi, informasi, permintaan respon cepat. Masalahnya, otak kita memperlakukan semua itu seolah-olah sama pentingnya. Jadi bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu nggak tahan tekanan, tapi karena otak kamu dipaksa siaga terus tanpa pernah benar-benar turun. Bayangin mesin yang nyala seharian tanpa pernah dimatiin. Wajar kalau panas. Jadi sebelum kamu bilang, kok gue gampang capek ya? Mungkin pertanyaannya bukan itu, tapi apa cara hidup gue sekarang masuk akal buat otak manusia? Coba perhatiin cara kita kerja sekarang. Kita jarang benar-benar ada di satu tempat. Ngerjalin satu tugas, tapi sambil mikir chat yang belum dibalas. Buka satu file, tapi kepikiran meeting nanti sore. Secara fisik kita duduk di depan laptop, tapi secara mental kepala kita lompat kemana-mana. Dan setiap kali pikiran pindah, ada energi kecil yang kepotong. Masalahnya, potongan ini nggak kerasa. Tapi kalau kejadian puluhan kali sehari, hasilnya bukan cuma capek. Hasilnya adalah rasa kosong. Karena nggak ada satu momen pun di mana kamu merasa benar-benar hadir. Jadi, kalau kamu ngerasa lelah padahal tugasnya kelihatan biasa aja, itu bukan hal aneh. Itu tanda kepalamu terlalu sering ditarik ke banyak arah. Ada satu hal yang agak sensitif untuk dibahas, tapi penting. Kadang, sibuk itu bukan soal kerjaan, tapi soal menghindari rasa nggak nyaman. Waktu kita terus bergerak, terus ngerjain hal kecil, terus ngisi hari dengan aktivitas, kita nggak perlu duduk diam dan mikir. Nggak perlu nanya, sebenarnya gue lagi ngarah kemana sih? Sibuk itu aman, karena kelihatannya produktif. Nggak ada yang nyalahin orang sibuk. Tapi ada harganya. Kamu capek terus, dan makin lama rasa kosong itu makin tebal. Bukan karena kamu malas mikir, tapi mikir tanpa arah itu melelahkan. Jadi sibuk bukan selalu tanda kemajuan. Kadang dia cuma jadi cara paling rapi buat lari dari pertanyaan yang lebih dalam. Ada satu hal yang bikin sibuk terasa kosong. Bukan karena kerjanya kurang banyak, tapi karena otak kita butuh rasa selesai. Masalahnya, sebagian besar kerja modern nggak pernah benar-benar selesai. Kamu jawab email, tapi besok ada lagi. Kamu beresin tugas, tapi langsung muncul tugas baru. Jadi yang kamu alami bukan progres, tapi perputaran. Otak nggak dapat sinyal, oh ini sudah beres. Yang ada cuma lanjut, lanjut, lanjut. Lama-lama muncul perasaan aneh. Kamu capek. Tapi kalau ditanya, hari ini kamu ngapain? Jawabannya samar. Bukan karena kamu nggak kerja, tapi karena kerja kamu nggak pernah dikunci sebagai sesuatu yang bermakna. Dan di situ, sibuk mulai terasa hampa. Di titik ini, aku pengen kamu dengar satu kalimat dengan pelan. Biar benar-benar masuk. Kondisi ini bukan karena kamu kurang niat, bukan karena kamu lemah, dan bukan karena kamu nggak cukup pintar. Banyak orang kerja di sistem yang sama. Tuntutannya mirip, ritmenya cepat, distraksinya banyak. Jadi kalau kamu ngerasa capek, tapi bingung capeknya dari mana, itu respon yang masuk akal. Yang bikin berat justru karena selama ini, nggak ada yang ngajarin kita berhenti sebentar dan nanya, apa cara kerjaku masih masuk akal buat otakku? Jadi, sebelum kamu nyari cara buat jadi lebih disiplin, ada satu langkah penting dulu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena dari rasa tenang itu, baru nanti perubahan bisa jalan. Mungkin di titik ini kamu ngerasa, oke, gue paham. Tapi solusinya apa?
Dan itu wajar, kita terbiasa pengen jawaban cepat. Tapi di video ini, aku sengaja belum ngasih teknik. Bukan karena pelit, bukan juga karena nggak punya. Tapi karena kalau kita lompat ke solusi sekarang, tanpa ngerapihin cara kita memandang masalahnya, solusi itu cuma jadi beban baru. Kamu bakal nambah satu lagi hal yang harus dilakukan. Satu lagi standar yang kalau nggak kepegang, kamu salahin diri sendiri lagi. Di fase ini yang penting satu hal dulu. Kamu paham bahwa rasa capek dan kosong itu bukan tanda kamu gagal, tapi sinyal bahwa cara kerjanya perlu dilihat ulang. Dan itu nggak harus diselesaikan hari ini. Ada satu perubahan kecil tapi penting yang pengen aku tawarkan. Bukan perubahan kebiasaan dulu, tapi perubahan cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu bukan orang yang rusak, bukan orang yang gagal produktif, dan bukan orang yang gak cocok kerja. Kamu cuma hidup di pola kerja yang gak pernah benar-benar ngajarin cara berhenti dan menyusun ulang. Dan begitu kamu melihatnya seperti itu, nadanya berubah. Bukan lagi, kenapa gue begini sih? Tapi, oh, pantesan gue capek. Dari sini, rasa bersalah mulai turun. Kepala mulai agak longgar. Dan untuk pertama kalinya, kamu punya ruang buat mikir tanpa panik. Ini bukan akhir perjalanan, tapi ini titik di mana kamu berhenti memusuhi diri sendiri. Dan percaya atau enggak, dari sinilah kerja yang lebih tenang bisa mulai. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin ada satu hal yang mulai berubah. Bukan jadwal kamu, bukan cara kerja kamu, tapi cara kamu memahami capekmu sendiri. Dan itu penting. Karena sebelum kita ngerapihin fokus, sebelum kita ngomongin energi, sebelum kita bikin sistem kerja apapun, kamu perlu satu fondasi dulu. Kamu berhenti menganggap dirimu masalah. Di channel ini, kita nggak ngejar sibuk. Kita ngejar kerja yang terasa masuk akal buat otak. Di video berikutnya, kita bakal mulai pelan-pelan ngerapihin kenapa fokus gampang bocor dan kenapa energi cepat habis. Sebelum kamu pergi, coba tulis di komentar. Capek yang paling sering kamu rasain akhir-akhir ini datang dari mana? Kita ngobrol lagi di video selanjutnya.